Pagi, perkenalkan nama saya Petra Rafael. Saya dari kelas 3 OLA dengan NPM 221026201143 dengan dosen pengampu Pak Didin Setiawan SSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya, yaitu analisis perancangan sistem informasi penjualan aksesoris berbasis web pada toko Exolite Variasi. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran, jika didefinisikan dalam arti luas, adalah kegiatan perseorangan dengan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan 4P, yaitu produk apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhan. Yang B, promosi, meningkatkan atau mendorong penjualan. Yang ketiga, tempat, cara mendistribusikan produk tersebut spesifik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Harga, yaitu terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan informasi secara umum, yaitu yang pertama itu input. Sistem informasi pemasaran mempunyai subsistem yang terdiri dari yang pertama itu sistem informasi akuntansi atau AIS, mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, intelijen pemasaran, mengumpulkan informasi dari lingkungan. Yang kedua, garis besarnya basis data atau database pemasaran yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Yang ketiga, output pemasaran. Tiap subsistem outputnya menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Yang keempat, model. Model yang digunakan ini menghasilkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian sistemnya. Pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Berikutnya itu data. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima langsung secara apa adanya. Sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem sendiri berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Informasi berarti suatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi pada zaman dahulu sebelum sisa sistem komputer ada sistem yang lebih baik. HTML adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajahan web, internet, dan berformat hypertext sehingga sederhana, yang ditulis dalam berkas format AC2 agar dapat menghasilkan tampilan yang terintegrasi. Pengertian flowchart.
Flowchart ini adalah gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol flowchart. Data Flow Diagram atau DVF. DVF adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran dari sebuah proses yang sering disebut dari sistem informasi. Di dalam data diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap identitas dan proses itu sendiri. Fungsi dari flow diagram tersebut yang pertama itu menyampaikan rancangan sistem. Yang kedua itu menggambarkan suatu sistem. Notasi diagram aliran data. Terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah rangkaian DVF yang tepat, diantara lain sebagai berikut. Yang pertama itu foundation, yang kedua itu file dbase, yang ketiga itu input atau output, yang keempat itu flow. Data store. Data store adalah file untuk menyampaikan data yang digunakan untuk proses selanjutnya, di mana dikatakan sama seperti basis atau database pada umumnya. Database berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan keluaran. Data flow. Data flow ini merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digunakan dengan simbol tanda panah dan fungsi utamanya untuk mengalirkan informasi dari sistem ke sistem yang lainnya. External entity. External entity atau yang sering disebut dengan terminator merupakan pihak di luar sistem dan berupa individu, divisi perusahaan atau sistem yang lainnya. Yang keempat itu proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output. Dengan format yang berbeda, simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran oval seperti dengan sudut bundaran. Jenis-jenis DVF. Data flow diagram terbagi menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkat paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan etis eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan dan dimulai dengan angka 0 terlebih dahulu. Yang kedua itu diagram level 1. DVF level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkat ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi subbab proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga itu diagram level 2. DVF level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail lagi atau lebih rinci lagi tiap prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level saja. Yang keempat itu proses. Proses ini dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output yang berbeda. Simbol prosesnya digambarkan dengan bentuk lingkaran, oval, persegi panjang, dan tambahan sudut bundar dan bentuk-bentuk
yang lainnya. Proses ini dilakukan sangat teliti agar dapat lebih maksimal lagi. Oke, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.